Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah subscribe, telah share video-video dari channel ini. Terima kasih banyak. Itu semakin memotivasi untuk terus membuat video-video walaupun tetap dalam keadaan bekerja ya. Oke, menjawab pertanyaan Bang, bagaimana apa sih penempatan pusat sama penempatan daerah? Jadi yang dimaksud dengan penempatan pusat tuh gini. Penempatan daerah dulu deh. Penempatan daerah gini, misalnya kamu ambil ada formasi jadi legal drafter di Pemda Kota Balikpapan gitu ya. Nah, kamu ngambil itu instansi namanya instansi daerah. Otomatis kamu ambil itu, kamu penempatannya di daerah Balikpapan, di Kota Balikpapan. Apa bedanya sama instansi pusat? Instansi pusat itu misalkan Mahkamah Agung ya. Dia ini kan pusat penempatannya di Jakarta. Nah, kalau kalian keterima nanti Mahkamah Agung, ini tahun 2021 ya. Di tahun 2021 nanti karena di pusat, jadi datanya itu dikumpulkan di pusat, nanti pusat yang membagikan ke daerah mana saja. Jadi kita nggak bisa milih mau penempatannya di mana. Itu ya. Tapi kalau misalkan ada milih, Bang saya mau ngambil Pranata Peradilan karena penempatannya pusat. Nah, maksudnya penempatan di pusat tuh penempatannya di Jakarta, di Mahkamah Agungnya. Nah, itulah namanya penempatan pusat. Maksudnya penempatan pusat, penempatan di Jakarta. Kalau instansi pusat, nah kalau instansi pusat berarti ujiannya itu data kita tuh dikirim ke Mahkamah Agung, ke pusat, baru dibagikan kemana-mana. Nah, jadi gitu ya, kalau kamu ngambil misalkan di Pemda DKI Jakarta, pemerintahan DKI Jakarta, maka penempatan daerah di DKI Jakarta. Kalau penempatan pusat, kalau instansi pusat, ya kita siap-siap kita dilempar, terserah pusat mau lempar kita di mana. Kita nggak bisa milih. Kalau Pemda itu kan kita bisa milih, oh pasti penempatannya di Jakarta. Jadi fine-fine aja aku ngelamar karena aku terima di Jakarta, kan keluarga aku di Jakarta. Nah, kalau Mahkamah Agung ini belum tentu kalian di Jakarta, ada yang dikirimnya ke Papua sana, ada temanku Bang Catur itu ada di PA Nabire kalau nggak salah. Nah, dia penempatannya di sana gitu kan. Padahal dia orangnya orang Depok. Ya itu resiko dari kalau kita mau bergabung di Mahkamah Agung, berarti harus siap ditempatkan di mana saja. Nah, kalau nggak mau ditaruh di daerah sih pilih yang Pranata Peradilan ya, karena penempatannya pasti di Mahkamah Agung tuh. Karena Mahkamah Agung formasi yang dibutuhkan ya jadi staf di analis perkara Pranata Peradilan di Bawas gitu ya kalau nggak salah ya, di Badilak, Badan Peradilan Agama. Jadi gitu bedanya. Kalau pusat kita siap ditempatkan di seluruh Indonesia gitu. Kalau kamu penempatan daerah, kamu milih daerah ya kamu bisa milih misalkan jadi penghulu ya kamu bisa milih di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, karena ujiannya saingannya itu aja. Nah, untuk tahun 2023 nih nggak tahu nih bagaimana MA menyikapinya. Nah, menurutku sih masih tetap pusat ya. Jadi siap-siap aja dengan resiko yang diterima. Kalau kalian keterima jadi bagian dari Mahkamah Agung, maka siap-siap ditempatkan di mana saja. Apa lagi yang bingung terkait penempatan pusat dan daerah ini? Ya kalau daerah ya dia dari awal sampai akhir ya kayaknya di tempatnya itu saja gitu, dari awal jadi PNS misalkan di pemerintahan Kota Balikpapan, Pemkot Balikpapan ya di situ aja dia penempatan dari awal sampai akhir sampai pensiun. Kalau di instansi pusat tuh siap-siap aja, kita bentar ini 2 tahun dibuatkan di Kalimantan, bisa dilempar nanti ke Jawa, bisa dilempar nanti kita di Sumatera, bisa dilempar kita ke Papua. Nah itu resiko yang harus kita terima. Nah, siap-siap aja, tapi saranku sih kita harus bangga, kita harus siap ditempatkan karena Indonesia ini indah dan luas. Sayang kalau nggak kita mengeksplor keindahan seluruh Indonesia, dan itu kita didukung banget jika kita bergabung menjadi bagian keluarga dari Mahkamah Agung. Dan kalian semua saya harap yang nonton video ini bisa menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Oh terus gini Bang, misalkan aku orang Balikpapan tapi sekarang aku sedang S2 di Jakarta, nanti aku mau ujiannya bisa nggak sih di Jakarta? Bisa aja ujiannya di Jakarta. Terus pakai surat keterangan nggak perlu. Nanti kalian ketika membuat kalau nggak salah di SSCASN itu nanti ada tempat ujian. Nah nanti kalian bisa milih tuh tempat ujiannya di mana.
Kemarin aku lihat ada UPT BKN Balikpapan, wah aku melihat Balikpapan gitu ya. Jadi kalian bisa milih di sana, walaupun misalkan saya orang Balikpapan tapi saya sedang ada di Jakarta, ya pilih aja nanti di Jakarta. Misalkan dia biasanya bekerja sama kampus-kampus, misalkan ujiannya nanti di kampus Universitas Pamulang, Unpam gitu ya. Nah nanti kalian ujiannya misalkan, wah aku deket Unpam nih, ya udah kalian pilih di sana aja, nanti ujiannya bakal di sana. Bisa dirubah nggak bang? Nggak bisa kayaknya. Jadi benar-benar kalian skemakan dari awal mau ujiannya di mana. Karena biasanya ujiannya pagi, apakah akses dari tempat tinggal kalian sekarang ke tempat ujian itu mumpuni apa enggak, deket apa enggak. Kalau merasa jauh mending nginap di sekitaran tempat itu untuk ujian. Aku juga kemarin nginap di rumah orang gitu ya, buat ujian dulu di tahun 2018, walaupun nggak lulus ya, tapi ya itu salah satu perjuangan akhirnya bisa juga menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.